Oh, jadi Bapak tidak mengenakan tarif tersendiri. Tapi pengalaman Bapak pernah nggak Pak ada yang tidak bayar atau ada yang pernah memberi besar di luar dugaan kita gitu Pak? Enggak juga seikhlasnya. Tar besar itu kan seikhlas si pasien yang jelas saja. Oh ya mungkin saja Pak karena orang penyakitnya udah parah, ketemu Bapak semua ngasih mobil gitu umpamanya gitu. Apa ada jampi-jampi tersendiri supaya tidak tergoda? Enggak juga, itu kan niat hati tergoda itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa kembali bersama kami dari tim Corong Os Production. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang jauh dari seberang dari Pulau Andalas, yaitu tepatnya dari daerah Lampung Utara, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran beliau dari Lampung ke Tanah Pasundan di Bandung ini, yang tepatnya di Padepokan Al Fauzan. Beliau ini seorang praktisi pengobatan alternatif yang ingin hadir jauh ke kota Bandung untuk beramal, mengamalkan keilmuan beliau yang beliau miliki. Maaf Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Uti, Pak Uti. di Lampung Utara. Bapak, menurut informasi yang kami peroleh, bahwa Bapak itu seorang praktisi pengobatan alternatif, betul Pak? Ya benar. Sudah berapa lama Bapak menggeluti dunia pengobatan alternatif ini? Di Lampung dari Pulau Jawa sudah 19 tahun. Jadi cukup lama. Apakah selama 19 tahun itu buka prakteknya di Lampung atau keliling Pak? Keliling. Untuk sementara juga buka di rumah, di sekretariat GNBI juga yang ada di bawah kantor DPRD Lampung Utara. Ada tulisan sekretariat GNBI Kota Bumi Selatan. Disitulah saya buka praktek. Oh, berarti Bapak selain seorang praktisi pengobatan, Bapak juga aktif di organisasi LSM GNBI? Alhamdulillah, saya di situ salah satunya ketua KSM GNBI Kota Bumi Selatan, sekaligus dengan ketua Wilter yang lama dijadikan penasehat seumur hidup, SK-nya dari Wilter tahun 2019. Pengalaman Bapak nih Pak, Bapak ini bisa menguasai pengobatan alternatif dan sudah praktek 19-20 tahun nih Pak. Iya. Keilmuan Bapak pengobatan alternatif ini didapat dari mana? Belajar dari orang tua. Orang tua juga praktisi? Iya. Beliau masih ada? Sekarang sudah meninggal. Dulu almarhum adalah seorang pejabat kelurahan selama 32 tahun eranya Bapak Presiden Soeharto. Selama Bapak praktek sebagai pengobatan alternatif, untuk Bapak sendiri, pengobatan alternatif apa saja yang Bapak kuasai? Satu, dengan totok jari. Totok jari itu maksudnya apa Pak? Ya, ditotok meridian yang ada laptop, istilah kedokteran ada laptop, kita urai pakai jari-jari saya. Apakah sama dengan jari petir yang sekarang itu lagi booming? Tidak, ini lain. Lain. Nah, kita manual, tidak ada rekayasa dan tidak ada pakai aliran listrik, manual. Dengan kekuatan saya sendiri, belajar pendalaman dengan titik-titik meridian, sehingga seseorang yang mengalami sebuah penyakit
pasti ada penyumbatan di titik-titik tertentu, Hmm. titik meridian, wajib kita urai. Juga pengobatan saya ada yang pakai namanya gembolo geni. Itu pakai. gembolo geni. Ini gembolo geni ini kita baru dengar. Gembolo geni itu bahasa asli Lampung atau bahasa apa nih Pak? Jawa. Oh, bahasa Jawa. Artinya apa nih Pak? Geni adalah api. Berarti dengan api yang nyala, dengan besi panas, si pasien kalau punya penyakit tumor atau kista itu kita tusuk pakai besi panas, namanya gembolo geni. Jadi untuk metode gembolo geni ini khusus untuk tumor dan atau untuk penyakit lain juga bermanfaat ini metode gembolo Khusus geni. tumor, kista, kanker, dan kanker serviks. Oke, selain gembolo geni dan tadi totok jari, metode apa lagi yang biasa Bapak gunakan? Dengan media telur, dengan media kertas, namanya sentil kertas, sudah orang ramai itu memakainya, kita juga pakainya juga. Sentil kertas itu maksudnya bagaimana Pak? Gimana gitu caranya dengan sentil kertas itu? Kertasnya dilipat, ditaruh, diselipkan di tangan atau di jari-jari kaki, kita sentil. Maksudnya penyentilan itu Untuk disitulah ada titik meridian, nanti akan mengalir aliran darah dan oksigen ke semua seluruh tubuh. Kebanyakan nih Pak, kebanyakan pasien yang Bapak tangani itu jenis penyakit apa saja Pak? Semua penyakit, dari stroke, kolesterol. Kalau katarak lain, kita memakai media botol kita masukin daun, namanya daun sepintas. Jadi kalau dilihat langsung nanti akan katarak itu selaputnya meleleh melalui air mata, dalam hitungan 5 menit akan keluar, dan kotoran selaput yang menempel pada retina akan ikut kanyut di dalam itu. Untuk katarak sendiri biasanya untuk berapa kali pengobatan agar optimal gitu Pak? Tinggal tingkat ketebalan selaput yang menutup selaput mata. Ada yang cukup 5 kali, ada sampai 10 kali yang mungkin tebal selaput matanya. Selama Bapak menangani pasien, diperkirakan sudah berapa ribu orang yang Bapak tangani? Ya ada puluhan ribu sampai 20.000 pasien. Dari pasien-pasien yang ribuan ini, pernah nggak Bapak mengalami peristiwa atau keadaan pasien yang berbeda dari kebiasaannya lah gitu? Tentu ada, tapi tidak semuanya. 1 atau 2 orang tentu ada itu perbedaan itu. Perbedaan itu biasanya apa? Ya mungkin non medis. Nah itu namanya perbedaan. Mungkin tidak penyakit biasa, mungkin kita nanganin secara non medis mestinya kan kayak gitu. Nah, kalau kita ternyata pasien ini punya keluhan, datang ke Bapak, ternyata hasil pemeriksaan itu adalah non medis, apa Bapak juga menanganinya? Iya, ditanganin dengan cara saya, ilmu turun menurun dari almarhum ayah saya. Metodenya Pak? Metodenya pakai air. Dijampi-jampi atau dibacakan ayat-ayat? Dibacakan ayat-ayat. Kalau jampi-jampi itu ilmu kuno. Dan kita kalau memang ada gangguan pakai pelepah kates. Pelepahnya Kates itu kates. pepaya ya? Pepaya, pakai pelepah pepaya itu insya Allah kalau ada gangguan, insya Allah dengan izin yang di atas keluar semua.
Kates ini, pepaya ini kan ada yang pelepahnya hitam ya Pak, ada yang hijau. Nah, yang biasa digunakan yang mana nih Pak? Kalau tingkatnya tinggi itu pelepah yang ungu. Kalau yang biasa pelepah yang hijau. Nah, untuk pasien sendiri biasanya ketika penyakit itu menyangkut hal-hal non medis, ada reaksi tersendiri tidak Pak ketika diobati oleh Tentu Bapak? ada. Tentu ada. Contohnya Pak? Contohnya ya kalau mungkin kena sihir, kena ini, nanti kan ada buktinya dari pelepah kates itu. Buktinya maksudnya apa nih Pak? Barang bukti yang mungkin keluar dari situ. Dari tubuh si pasien? Iya, mungkin seperti itulah. Biasanya berupa apa saja nih Pak? Ya bisa berupa kayak pasir, ada yang aneh-aneh lah, saya nggak bisa menyebutkan. Nah, saya juga kan pernah melihat atau menyaksikan tayangan sebuah rumah sakit yang mengoperasi pasien mendapatkan 70 lebih paku. Karena hasil ronsen itu ternyata ada paku dioperasi dan mendapatkan 70 lebih paku. Jadi kalau kita berbicara hal-hal gaib, seorang dokter saja sudah membuktikan bahwa timbul keanehan mengapa di tubuh pasien itu ada paku dan ketika dioperasi ternyata memang paku itu muncul kan. Nih Pak, biasanya nih Pak, kalau yang ibu-ibu itu, keluhan ibu-ibu itu biasanya kebanyakannya apa nih Pak yang Bapak tangani? Biasanya ibu-ibu ini kita kan juga totok, namanya totok wajah juga menangani ya. Ada yang kena tumor, ada yang kena kista, ya kebanyakan kayak gitu. Kegemukan kita nggak perlu ramuan, nanti ada gerakan-gerakan untuk menghilangkan lemak di perut. Ada cara-caranya, bukan jogging, bukan, nanti ada caranya tersendiri. Kalau laki-laki ini Pak biasanya ya Pak datang ke alternatif itu laki-laki itu banyak keluhan kejantanan. Bapak juga membuka terapi nggak Pak untuk masalah Insya Allah kejantanan? membuka juga untuk kejantanan. Metode yang digunakannya Pak? Nanti ada saluran tetis yang letaknya di kaki, nanti kita buka. Biasanya ada penyumbatan, maka indikasi ini itu cepat kita buka, di situ ada penyumbatan di saluran itu. Juga kalau perempuan namanya indung telur juga letaknya di kaki, nanti kita buka. Yang sulit keturunan itu ada di letaknya di kaki, kita buka juga nanti. Nah, selama 20 tahun berarti Bapak usia mulai pengobatan. Sekarang usia Bapak berapa Pak? Sekarang berjalan 63 tahun. Kalau 20 tahun berarti 40 tahunan Bapak mulai buka praktek? Iya, tapi di Jawa pernah juga sempat buka praktek di sana selama 7 tahun. Untuk tanda kerohiman nih Pak, atau ketika si pasien diobati oleh Bapak mengenakan tarik tersendiri atau gimana Pak? Tidak seikhlasnya dari si pasien yang kita terapi. Oh, jadi Bapak tidak mengenakan tarik tersendiri? Tidak. Tapi pengalaman Bapak pernah nggak Pak ada yang tidak bayar atau ada yang pernah memberi besar di luar dugaan kita gitu Pak? Enggak juga seikhlasnya. Besar-besar itu kan seikhlas si pasien yang jelas saja. Oh ya mungkin saja Pak, karena orang penyakitnya udah parah, ketemu Bapak sembuh ngasih mobil gitu umpamanya gitu Pak.
ada seperti itu. Terus gimana Pak nih selama godaannya nih kalau ketemu cewek-cewek yang cantik yang berobat gimana nih Pak? Insya Allah nggak tergoda lagi. Apa ada jampi-jampi tersendiri supaya tidak tergoda? Enggak juga. Itu kan niat hati tergoda itu. Aduh. Tapi kalau ini Pak, pasien ini cantik, ini cakep, yang suka berjodoh nggak Pak itu pasien dengan pasien? Wah ini saya mau cari jodoh, udah diketemukan aja dengan pasien Bapak lagi kan gitu. Ada juga. Ada juga, tapi nggak banyak. Pengalaman Bapak nih Pak selama menjadi praktisi pengobatan yang dianggap paling berkesan selama Bapak sebagai praktisi, apa saja yang dianggap pengalaman Bapak yang paling berkesan gitu Pak? Yang jelas pasien-pasien atau mantan pasien jadi saudara. Sering main, kita kalau mungkin lewat mampir juga. Karena saya di dalam pengobatan ini mencari saudara, bukan hanya semata-mata untuk mencari duit, enggak, mencari saudara. Ada juga yang jadi saudara, tidak dalam arti kita tidak memungut harus sekian, tidak, seikhlasnya para pasien ngasih. Nah ini Pak nih Pak, ini ada telur yang dibeli. Ini tadi Bapak bicara apa, pengobatan melalui media telur ya Pak? Iya. Ini telur asli Pak. Iya. Nah, asli. Kalau saya lihat juga ada beberapa praktisi yang dianggap praktisi pengobatan, ini suka menjerit-jerit pakai telur, ketika dibuka di dalamnya ada paku, ada rambut, ada apa. Kalau Bapak seperti itu nggak Pak? Saya nggak pernah, karena menurut saya paku, rambut itu adalah sebuah trik. Jadi kalau saya pasien bawa sendiri, disitulah kita praktekkan. Jadi nggak harus masuk kamar, nggak masuk ditukar mestinya model-model kayak gitu. Kita tidak main seperti itu karena kebanyakan orang pinter main trik. Kalau saya alhamdulillah nggak takut dosa juga. Berarti ada juga praktisi yang sulap atau bohongan ya Pak? Iya. Jadi tidak semua orang. Iya, nggak semua, maksudnya ada beberapa praktisi yang nakal, yang telur itu sudah apa ya, sudah diolah, dimasukkan tersendiri sebelum digunakan mungkin ya Pak? Iya, ada juga seperti itu. Kalau Bapak dengan telur ini kalau dipraktekkan ini dibuat untuk apa? Media penarikan atau untuk apa ini Pak? Telur itu digunakan? Itu untuk memijat meridian. Meridian artinya titik saraf yang perlu kita pijat pakai telur. Jadi manual, tidak ada rekayasa kalau saya. Oh, jadi telur ini digunakan untuk titik-titik meridian. Bisa dicontoh di tangan Pak gimana nih Pak? Ini asli Pak. Saya udah lihat, ini penonton ini lihat, ini asli, nggak ada rekayasa, nggak ada paku nonjol, nggak ada gunting nonjol, nggak ada jarum nonjol. Ini telur asli. Pak, coba gimana nih? Gini. Nah, ini kita ambil titik meridiannya. Di sini ada titik. Kayak gini, tekan aja. Oh, jadi urat-urat saraf. Iya. Kalau meridiannya aja. Nah, bisa di kaki, bisa di tangan, bisa di mana aja. Nah, ini terasa kan? Iya, memang terasa ada. Terus kalau yang punya penyakit akan terasa oleh pasiennya? Terasa panas dan sakit ini. Jadi terasa sakit, kayak tersengat. Berarti kalau saya sehat ya Pak? Insya Allah sehat. Amin. Nah, kalau yang jerit-jerit itu Pak Hendra, ini Pak Hendra. Ya. Ini coba di kaki Pak Hendra. Di kaki, coba lihat di kaki Pak Hendra.
ini kakinya mulus bener nih. mulus. Biasanya kalau Pak Hendra nggak ada rasa. Kenapa Pak? Sakit? Betul apa Pak? Iya betul. Ini penonton tanpa rekayasa. Nah, ini Allah Akbar. Sakit betul lah Pak. Nah, dengan titik meridian di jari tengah kaki. Biasanya yang sakit ini menderita penyakit apa nih? Biasanya sering pegel-pegel, Hmm. kayak asam urat, kecapean. Betul. Oh. Capek ya. Berarti kalau jomblo juga bisa Pak pakai telur? Nah, itu cari jodoh. Jadi mohon maaf penonton, kalau jomblo tidak bisa pakai terapi telur. Nggak bisa. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kita kehadiran Bapak Ukti ini seorang praktisi pengobatan alternatif, tetapi ternyata kadang-kadang beliau juga di antara pasien-pasiennya ada yang terkena juga hal-hal yang non medis, dan ternyata beliau juga mempunyai keahlian tersendiri untuk pengobatan non medis. Nah, ini tuh pengobatan non medis Pak, ada efeknya nggak ke kita sebagai orang yang mengobati? Nggak ada, karena kita kan sudah memang biasa ngobatin itu. Nggak ada serangan balik ke kita Nggak gitu? ada. Atau ada memang diajarkan oleh orang tua cara melindunginya gimana? Iya, itu pasti kan rahasia. Oh, rahasia seorang pengobatan. Iya. Nih Pak, kalau gini, kalau kita akan mengadakan kemanusiaan, itu memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, apakah Bapak bersedia? Nyamuk Pak, ngomong. Siap, memang kita sifatnya menolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak Uti ini beliau bersedia kalau kita di tim Corong ini mengadakan bakti sosial untuk mengadakan pengobatan alternatif secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu tidak dipungut biaya, tapi kalau mau ada ya sekedar penggantian kebersihan kita terima. Tetapi kalau kita pada intinya cuma-cuma dan gratis, tapi ketika saudara merasakan manfaat pengobatan ini, ada rasa terima kasih untuk membantu-bantu kegiatan di Corong Mas Production, kita juga tidak menutup kemungkinan atau tidak menolaknya. Agenda Bapak nih Pak, kerjasama dengan Padepokan Al Fauzan ini rencananya kedepannya bagaimana nih Pak? Yang jelas kita mulai bulan depan, insya Allah kalau nggak ada halangan, di tanggal 10 kita mulai buka praktek di sini bagi masyarakat, lingkungan, keluarga besar GNBI dimanapun berada seluruh Indonesia yang membutuhkan, bisa kontak sekretariatan GNBI Al Fauzan yang ada di Kota Bandung. Baik, para hadirin sekalian, sebagai informasi bahwa Bapak Uti ini ingin mengamalkan keilmuan yang beliau miliki. Jadi bulan depan nanti kita informasikan kepada keluarga besar GNBI di Jawa Barat khususnya dan umumnya di Indonesia, juga kepada masyarakat umum terutama yang sekitar ataupun yang berjauhan, bahwa LSM GNBI melalui GNBI Peduli akan mengadakan bakti sosial pengobatan alternatif yang akan langsung dipimpin oleh Abah Uti dari Lampung. Untuk selanjutnya akan kita informasikan, dan silakan bisa menghubungi sekretariat DPP LSM GNBI
untuk mulai mendaftar. Diperkirakan tanggal berapa Pak? Panitia? Bebas. Bebas? Ya, bulan November, bulan depan. Waktunya akan kita informasikan dan kepada para penonton bisa menghubungi ke sekretariatan DPP LSM GMBI untuk mulai mendaftar agar nanti kita bukan membatasi tetapi perharinya, karena Pak Uti juga manusia punya kelelahan, jadi kira-kira berapa nih Pak kemampuan perharinya biar nanti kita jadwalkan? 30 orang. 30. Tolong dicatat bahwa kita menerima pendaftaran, siapa yang cepat itu akan didaftar di hari pertama dan lebih dari 30 itu ke hari kedua dan selanjutnya. Hal ini untuk menjaga stamina Pak Uti selaku praktisi pengobatan, juga rekan-rekan panitia selaku penyelenggara. Demikian acara podcast kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan kita tidak kata lain, bagaimana kita bisa bermanfaat berdasarkan keilmuan kita yang berbeda-beda. Kebetulan beliau Abah Uti ini keluarga besar LSM GMBI yang mempunyai keahlian sebagai praktisi pengobatan alternatif, dan beliau ingin menyumbangkan keilmuannya khususnya untuk keluarga besar GMBI dan untuk masyarakat umum. Jangan lupa like, comment, and share channel YouTube Corong Host Production. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih GMBI, ajarkan aku untuk berani berjuang melawan ketidakadilan, berjuang melawan